Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan mengerjakan soal UD Buana, di mana kita akan menyelesaikan laporan keuangan UD Buana. Sebelumnya kita sudah mengerjakan jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Pada kali ini kita akan membuat laporan keuangan dari UD Buana. Laporan yang pertama akan kita kerjakan adalah laporan laba rugi. Untuk memudahkan kita menyusun laporan laba rugi, maka kita dapat melihat neraca lajur. Sekarang kita buka neraca lajur yang sudah kita kerjakan di video kita sebelumnya. Lalu kita buka lembar kerja dari laporan laba ruginya. Oke, sekarang kita mulai untuk mengerjakan laporan laba rugi. Jadi, kalau untuk membuat laporan laba rugi, kita lihat di neraca lajur ini bagian rugi labanya atau income statement-nya. Jadi, angka-angka ini yang akan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Sekarang kita mulai prosesnya. Pertama kita lihat di sini yang kita tulis adalah bagian sales-nya terlebih dahulu. Berarti kita cari net sales-nya ya. Oke, kita mulai. Berarti kita tulis nama akunnya. Sales-nya, berarti angkanya kita ambil dari sini. Oke, lalu kita lanjut dengan sales return-nya. Oke, kita lanjut. Karena sales ada di kredit dan sales return itu ada di debit, ini berlawanan, maka kita kurangin. Oke, kita kurangin ya. Nanti kita buat aja kolom baru. Seperti ini untuk dikurangin. Hasilnya berarti sales kurangi dengan sales return. Oke. Ini adalah net sale. Oke, lalu kita lanjut. Sekarang nomor 4 ini udah selesai. Ya, ini udah selesai. Sekarang kita fokus di nomor 5, yaitu HPP atau cost of goods sold-nya. Kita buat. Dan flat pad-nya. Oke, karena dia sama-sama di debit, maka kita tambahkan. Oke, berarti cost of goods sold ditambah dengan flat pad-nya. Berarti net sale tadi kita kurangi COGS-nya atau HPP-nya. Ini lambangnya adalah kurang. Oke, sudah, kita ke ini.
Kita lanjut lagi karena ini udah selesai yang bagian akun nomor 5 ini COGS dan FREDPAD-nya untuk mencari tentang HPP atau cost of goods sold-nya. Sekarang kita lanjut menghitung bebannya yang nomor 6 ini, berarti operating expense atau beban. Kita mulai dari beban advertising expense. Kita fokusnya yang di kolom rugi laba ya. Oke, lalu kita lanjut lagi. Jadi kalau menulis harus hati-hati agar tidak salah pilih akunnya dan angkanya. Kita pindahkan satu persatu akun yang nomor 6 ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita hitung. Oke, sudah kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari advertising expense sampai dengan operating expense. Oke, kalau udah kita lanjut berarti kita kurangin. Jadi yang tadi, hasil tadi, laba kotor dikurangi dengan total bebannya. Oke, sekarang yang 6 ini udah selesai. Yang nomor 6 ini kita ke yang nomor 8 ya, yaitu interest revenue. Berarti kita buat di sini other income dan other expense. Pertama adalah other income. Oke, other income-nya adalah interest revenue. Lalu ada other expense. Kita mulai dari interest expense. Kita hitung dari interest expense. Lalu ada bank service. Lalu ada income tax expense. Setelah itu kita jumlahin semua ini. Selanjutnya kita jumlahkan
Yang bagian ini other expense-nya. Kalau udah kita jumlahkan, maka other income ini, interest revenue, dikurangi dengan other expense-nya. Ternyata nilainya adalah besaran yang other expense, berarti nilainya ini tetap, kalau nilai other income-nya lebih besar, maka akan ditambahkan ke hasil yang ini. Nah, tapi kalau nilainya lebih kecil, other income-nya, berarti kan kita kurangi bebannya lebih banyak lagi, maka kita kurangin juga. Oke, berarti ini other expense dikurangi dengan other income. Berarti ini hasilnya masih harus kita kurangi. Tapi kalau misalnya other income-nya lebih besar, maka kita tambahkan. Oke, kalau udah, kita lanjut, kita jumlahkan, yaitu hasil tadi dikurangi dengan nilai dari other expense-nya. Oke, sudah. Kita lihat hasil akhir dari sini. Oke, sama ya. Jadi, apa yang ada di neraca lajur bagian rugi laba ini kita salin persis ke dalam laporan laba rugi. Berarti ini adalah net income atau laba bersih. Kalau udah, kita garis 2. Oke, jadi angkanya ini harus sama yang ada di neraca lajur bagian rugi laba. Oke, kalau ini udah selesai, maka kita akan membuat laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita sudah tahu labanya, sekarang kita lihat nomor akun 3-nya. Nah, ini dia, fokus yang ini. Modalnya berarti kita buat di sini modal awal periode ya, modal awal kita ambil angkanya, bisa dari neraca, boleh dari neraca saldo, sama saja kan angkanya tidak akan berubah. Oke. Kalau udah selesai modal awal, maka kita tambah dengan laba tadi, laba usaha atau net income-nya. Bisa dari laporan laba rugi ini. Nah, kita ambil aja langsung. Berarti kita jumlahin. Berarti saldo awal ditambah dengan laba. Oke. Kalau sudah, maka kita berikutnya adalah kurangi dengan drawing atau preverb. Kita lihat angkanya ini. Kalau yang tadi ini adalah ditambah. Jadi saldo awal ditambah dengan laba dan dikurangi dengan preverb. Kalau sudah, berarti kita kurangin. Jika sudah selesai, maka kita buat laporan berikutnya. Berikutnya kita buat laporan neraca. Oke. Berarti ini kita buat modal akhir. Oke, sudah selesai. Jangan lupa disimpan filenya. Sekarang kita lihat di bagian neraca ya. Sekarang kita kasih tanda dulu. Oke, udah.
Oke, sekarang kita ke neraca. Ini adalah kolom dari untuk membuat neraca. Neraca itu terdiri dari harta, hutang, dan modal. Kita buat dulu. Aktiva atau aset. Boleh aktiva, boleh aset, sama aja. Di sini kita buat pasiva atau hutang dan modal. Nah, kita mulai harta lancar. Kita lihat untuk memudahkan kita menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau neraca ini, kita lihat di neraca lajur bagian neraca. Jadi kita salin angka-angka yang ada di sini. Kita mulai ya dari harta lancar atau harta lancar bisa jadi current asset, sama saja ya. Oke, kita mulai dari cash in bank. Kita salin angkanya. Lalu kita lanjut petty cash. Ingat, neraca lajur bagian neraca. Karena ini posisinya berbeda, kita kasih min saja untuk allowance-nya biar kita berkurang ya, pakai buka tutup kurung itu kalau manual. Oke, kita lanjut. Lalu prepaid tax. Oke, sudah selesai. Ini yang harta lancarnya, karena equipment itu sudah harta tetap. Harta lancar atau current asset. Sekarang kita ke bagian ya harta tetap. Sekarang kita mulai harta tetap atau fixed asset. Equipment at cost sama equipment akumulasinya. Akumulasinya itu ada di kredit, berarti dia pengurang dari harta. Berarti ini total harta tetap. Lalu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, berarti ini adalah
total aktiva. Oke, kalau udah kita lanjut di bagian pasiva. Sekarang kita lihat pasiva itu adalah hutang dan modal atau kewajiban. Kita pakai kalimat kewajiban dan modal atau ekuitas. Oke, kita mulai. Kewajiban lancar. Kita mulai kewajiban lancarnya dari account payable. Ini dia angkanya. Lalu ada namanya di sini expense payable. Lalu ada income tax payable. Oke, kita lihat lagi. Lalu ada PPN payable. Kalau sudah kita jumlahkan, jadi dari account payable sampai dengan PPN payable kita jumlahkan. Ini adalah total kewajiban lancar. Kita lanjut sekarang kewajiban jangka panjang. Hutang jangka panjang. Akunnya adalah Bank Mandiri Loan. Kalau sudah kita jumlahkan kewajiban lancar dan hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Jadi ini adalah total kewajiban. Sekarang kita ke modal. Oke, atau ekuitasnya yaitu raka kapital. Nah, ini angkanya kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas ini atau laporan perubahan modal. Kita ambil angka modal akhir, ya. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Jumlahnya ini kita buat sejajar dengan ini tentang total aset atau total aktiva, ya. Total pasiva. Atau kalau nggak buat total pasiva, kita bikin kalimatnya sama seperti ini. Total kewajiban dan modal boleh. Atau total pasiva juga boleh, sama saja. Berarti total kewajiban ditambah dengan total modalnya. Oke, sudah selesai. Oke, kita sudah membuat laporan perubahan posisi keuangan atau neracanya sudah selesai. Jadi ada bagian aktiva dan pasiva. Oke, aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu ada kewajiban dan modal atau ekuitasnya. Angka modal ini diambil dari modal di laporan perubahan modal ini. Modal akhir di laporan perubahan modal. Kalau sudah, maka kita akan membuat laporan arus kas.
Pertama kita buat dulu kolomnya. Kita buat ya laporan arus kas atau cash flow. Untuk membuat laporan arus kas ini, yang kita butuhkan adalah semua jurnal yang berhubungan dengan kas. Ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal kas kecil. Serta kita lihat bagian jurnal penyesuaian jika ada kalimatnya cash in bank-nya. Oke, kita mulai. Ini adalah jurnal yang kita akan gunakan, yaitu ini dia, kita warnai aja biar gampang nanti mencarinya. Ini cash receipt-nya, lalu ini cash payment-nya, dan ini petty cash-nya. Jadi yang saya kasih warna kuning. Oke, kita lanjut. Sekarang arus kasnya ini kita bagi menjadi 3 bagian biar lebih enak. Aktivitas operasional, lalu arus kas dari aktivitas investasi, yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, kita mulai. Sekarang kita buka cash receipt journal. Kita fokus di bagian cash in bank ini. Sekarang kita mulai dari ini. Ini ada nama-nama customer, berarti kita buat aja di sini. Penerimaan dari customer atau pelanggan. Oke, kita mulai. Kita jumlahkan ini. Ini JBLX adalah customer, kita tambahkan dengan digital LX. Kita tambah dari penjualan tunai. Lalu kita buat dari digital ini juga dari customer. Lalu piutang yang sudah dihapuskan juga dari customer. Oke, maju LX juga dari customer. Oke, berarti kita jumlahkan semuanya. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Jadi kadang ada juga bisa jadi penerimaan itu bukan hanya dari customer. Kebetulan ini dari customer semuanya. Ya, oke, kalau udah kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang berarti untuk cash receipt journal sudah selesai. Kita lihat di cash payment journal. Kita mulai. Cash payment journal dilihat bagian cash in bank-nya ya, angkanya kita fokus di sini. Oke, sekarang kita buat. Kita mulai dari sini. Ini adalah pembayaran gaji karyawan. Berarti kita buat di sini misalnya. Pembayaran gaji karyawan
Karena membayar pasti uangnya berkurang, berarti kita lihat langsung ke cash in bank-nya. Lalu kita lanjut lagi, ini ada PT Margonda Sahabat Jaya, ini adalah nama dari supplier, berarti pembayaran kepada supplier atau pemasoknya. Kita jumlahkan yang dari Margonda ini nama supplier kita tambahkan, Sahabat Jaya juga supplier. Oke, FA Makmur juga supplier. Kita lihat lagi, ada lagi tidak? Oh, tidak ada. Kita ulang lagi aja jumlahinnya. Kita ulang ya. Sama dengan kita mulai dari atas. Ini suppliernya PT Margonda, tambah dengan Sahabat Jaya, ditambah PT Margonda lagi, dan ditambah FA Makmur. Setelah itu berarti ini udah, yang udah kita kasih tanda. Ini udah, ini sudah. Sekarang pembayaran PPN November, kita masukin juga di operasional, kita tulis pembayaran PPN November. Karena pembayaran maka berkurang uangnya, berarti kita kasih min, kita buka tutup kurung. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Di sini ada pembayaran hutang bank. Oke ya, hutang bank itu berarti dia bukan ke operasional ya, tapi ke pendanaan. Oke, kita buat di sini pembayaran hutang bank. Oke. Hutang banknya sebesar 16 juta. Di sini ada interest expense, kita masukin di dalam operasional saja. Pembayaran interest expense. Oke, sudah, berarti ini sudah siap semua yang ada di cash payment journal, juga sudah kita masukin ke dalam arus kas semua. Sekarang lihat petty cash-nya. Kita masukkan dari pembayaran ini, pembuatan brosur ini, berarti ke operasional, pembayaran pembuatan brosur. Berarti uangnya berkurang, berarti min. Lalu pembayaran listrik dan telepon. Lalu pembelian perlengkapan. Lalu pembayaran perbaikan atap toko. Juga uangnya berkurang, berarti min. Oke, kalau sudah kita jumlahkan keseluruhannya. Oke, kalau udah kita lanjut jumlahinnya. Karena nilainya masih besar penerimaan, maka terjadi kenaikan arus kas dari aktivitas operasional.
Oke, sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Ini investasi tidak ada. Boleh dihapus juga boleh, tidak juga nggak ada masalah. Kita hapus juga nggak masalah. Oke, karena ini cuma satu, saya pindahkan sini. Karena ini pembayaran, kita kasih min. Oke. Lalu kita jumlahkan. Berarti kenaikan tadi di operasional dikurangi dengan pembayaran hutang bank. Ini berarti kenaikan dari kas dan setara kas. Sekarang kita lihat saldo awal kas dan setara kas. Nanti terakhir adalah saldo akhir kas dan setara kas. Oke, sudah. Berarti saldo awalnya kita lihat di neraca saldo awal. Kalau lagi ujian, kita bisa lihat di buku besar. Di bagian siklus akan dikasih buku besar. Maka kita bisa lihat di saldo awal di buku besar. Tapi kalau kita mengerjakan dari awal seperti ini, kita bisa lihat di neraca saldo awalnya. Berarti kita tambahkan kas, cash in bank-nya, dan petty cash-nya. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Ini adalah saldo akhir. Oke, sudah. Kalau udah, kita kasih garis. Untuk melihat apakah benar saldo akhir kita bisa lihat di bagian neraca juga. Saldo cash in bank-nya dan petty cash-nya kita jumlahkan. Nah, ini terjadi selisih, berarti kita lihat dulu penyesuaiannya. Ada nggak penyesuaiannya? Kita lihat ya. Tadi kan kita udah lihat cash receipt journal, cash payment journal, petty cash. Satu lagi adalah untuk penyesuaiannya. Kita lihat. Adakah penyesuaiannya? Kita lihat di jurnal penyesuaian. Nah, ini dia. Ini ada penyesuaian nih, pendapatan jasa giro. Oke, kita masukin ya. Yang ini. Kita buat di sini. Oke, kita selipkan saja di sini. Berarti ini penerimaan dari jasa giro sebesar 5.070.000. Oke, kita lihat. Oke, saldonya sudah sama ya dengan yang ada di neraca. Ini adalah saldo yang di neraca. Kita jumlahkan antara cash in bank dan petty cash. Jadi untuk melihat apakah benar saldo yang ada di arus kas kita tinggal bandingkan aja saldo akhir yang kita buat di arus kas dengan yang ada di neraca misalnya. Atau kalau mau dibandingkan di neraca lajur juga bisa. Oke, kalau udah selesai, maka kita sudah selesai untuk membuat laporan keuangan dari UD Buana. Kita sudah membuat laporan laba rugi yang sudah kita buat tadi, lalu kita membuat laporan perubahan ekuitas, lalu kita membuat neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, dan yang tadi kita membuat arus kas. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.